Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama rekan trader semuanya, bersama saya Moritz, bersama Amarket di sini. Pada edisi dunia kripto kita pada hari ini, setiap hari Rabu kita akan mengulas dunia kripto secara lengkap. Kita akan membahas apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa di kemudian hari akan terjadi ya, yang telah terjadi sebelumnya. Kita akan bahas bersama-sama. Dan seperti biasa, Bapak Ibu semuanya, rekan trader Indonesia, kami datang memberikan sedikit masukan, memberikan informasi agar Bapak Ibu, rekan trader semuanya, setidaknya mempunyai sedikit informasi. Dari informasi tersebut, nanti bisa diolah oleh Bapak Ibu semuanya, rekan trader, dalam dunia trading yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, rekan trader semuanya. Oke, tanpa membuang waktu yang lama lagi, di dunia kripto kali ini kita akan membahas sebuah judul yang sangat luar biasa. Dan judul ini punya keterikatan tentang kenaikan yang terjadi pada Bitcoin saat ini. Kita tahu bahwa Bitcoin sekarang udah mau menuju ke 71.000. Hari ini sekitaran 70.000 lebih. Diprediksikan menuju 71, dan menurut analisa saya, puncak ketinggian itu akan menuju ke 73.000. Kita akan bahas bersama-sama. Oleh karena itu, judul yang kita angkat saat ini adalah suku bunga turun, Bitcoin terbang tinggi. Nah, ini dia. Ini mempunyai suatu keterikatan antara suku bunga dengan Bitcoin, karena kita tahu suku bunga yang dicanangkan oleh The Fed, dia akan membuat bagaimana pergerakan yang signifikan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membuat Bitcoin ini bisa bergerak sesuai dengan apa yang harus digerakkan. Nah, itu dia ya, antara naik dan turun ya kita bisa memprediksikan ya, rekan trader semuanya. Tapi sebelumnya, seperti kita lihat dulu apa yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu sebelumnya. Kita bisa lihat, rekan trader semuanya, Bitcoin pada minggu yang lalu seperti prediksi saya bahwa Bitcoin ini dia punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ya, kita bisa lihat di sini sesuai dengan prediksi saya bahwa Bitcoin dia punya peluang yang sangat besar untuk naik. Saya memprediksikan dia itu akan naik sampai ke 71.671 malahan ya. Asal dia bisa menembus level 69.800-an, dan itu telah terjadi di hari kemarin. Walaupun kita lihat setelah hari Kamis dia naik ya signifikan lah menuju 68-an lah ya. Sempat hari Kamis naik, Jumat dia tergerak. Selanjutnya mulai dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sampai Selasa kemarin dia tembus, dan hari ini dia lebih tinggi lagi. Memang ketinggian paling maksimal itu pernah terjadi di seputaran 73.000 ya, itu di seputaran tanggal berapa nih, tanggal 14 bulan Maret ya. Bulan Mei. Bulan Maret. Tapi kita bisa lihat bahwa ini mempunyai hal yang sangat luar biasa, dan kemungkinan besar, tidak tertutup kemungkinan, dia akan kembali lagi. Sesuai dengan prediksi saya, dan prediksi saya pada minggu kemarin benar-benar terjadi ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, untuk edisi kali ini yang akan terjadi Bapak Ibu ya, ini edisi kali ini, kalau Bapak Ibu lihat, dia ini akan terjadi sampai, sabar Bapak Ibu semuanya, ini ini saya, nah ini dia, saya tutup dulu. Nah, saya tutup sedikit dulu, saya buka lagi. Nah, sorry agak selihat. Nah, ini oke, udah. Bapak Ibu bisa lihat apa yang terjadi nanti, bisa kita lihat bersama-sama. Dan untuk edisi berikutnya sampai tanggal 12 nanti, kita akan memprediksikan dengan seksama. Oke, kita kembali ke tema. Seperti yang telah saya bilang bahwa tema hari ini kita akan membahas tentang suku bunga turun, Bitcoin terbang tinggi. Ini tema yang sangat luar biasa yang ingin saya angkat, karena kalau rekan trader lihat bagaimana penguatan yang sangat luar biasa terjadi pada Bitcoin saat ini. Penguatan ini tidak bisa terlepas
dengan situasi perekonomian yang terjadi di Amerika, di mana data-data ekonomi Amerika perlahan namun pasti dia mengalami pelemahan. Kalau rekan trader semuanya lihat di data kalender ekonomi yang terjadi, ya rekan trader sabar saya pindah dulu. Nah, untuk kalender ekonomi rekan trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas. Saya ambil dari pertengahan bulan kemarin aja ya, rekan trader. Rekan trader bisa lihat bahwa dari tanggal 20 Mei kita bisa lihat data yang paling utama itu selain PMI, ini rapat FOMC, selain klaim pengangguran awal. Nah, ini dia bisa setelah itu Bapak Ibu bisa lihat terutama setelah PDB-nya ini dikeluarkan bagaimana PDB dia agak sedikit melemah sebesar 1,3. Ini bisa menjadi alasan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga perlahan namun pasti sudah mulai digaungkan dan sesuai dengan prediksi yang dilakukan untuk pemangkasan tingkat suku bunga pada bulan September nanti diprediksikan hampir sebesar 51%. Nah, apalagi Bapak Ibu bisa lihat data-data yang telah dikeluarkan ya, tingkat inflasi juga Bapak Ibu bisa lihat keputusan inflasi ya. Nah, PMI dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi alasan bagaimana terjadinya pelemahan pada perekonomian Amerika sehingga Bapak Ibu bisa lihat bahwa Bitcoin sangat terpengaruh karena bagaimana dolar Amerika ini dia mengalami pelemahan yang signifikan ya. Kita tahu bahwa data-data yang terjadi pada dolar Amerika dia memang benar-benar membuat ini dia agak sedikit mengalami pelemahan dan puncaknya itu sebenarnya kalau kita lihat semenjak tanggal 17 bulan 4 dia perlahan namun pasti grafik yang terjadi pada dolar Amerika mengalami pelemahan setelah sempat menyentuh level 106. Dia mulai turun dan sempat menyentuh level 102, 103. Nah, dengan keadaan seperti kayak gini memberikan angin segar untuk Bitcoin. Apalagi nanti kalau tingkat suku bunga ini digaungkan dan membuat dolar Amerika bisa turun sampai ke level paling terendah misalnya 102. Ini yang membuat Bitcoin punya peluang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Hari ini Bitcoin udah sampai ke posisi 71.101 ya. Ya, sudah mulai 71.101. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi pada Bitcoin ini dia ini sangat dipengaruhi oleh investor-investor besar ya, yang mendorong dia naik ini sampai ke level 71.000 pada hari ini. Ya, di berita yang saya baca, Bapak Ibu bisa lihat bahwa investor-investor ini dia telah menambahkan lebih dari 4.000 Bitcoin dalam portofolio mereka. Ya. Salah satu yang terbaru itu misalnya Blockchain, ya. Dia menunjukkan bahwa investor institusional ini telah membeli lebih dari 4.000 Bitcoin melalui berbagai ETF Bitcoin, ya. Jadi total kepemilikannya itu hampir sekitaran 858.339. Nah, akibat institusi-institusi besar ini yang membeli Bitcoin, ini membuat bagaimana pergerakan di pasar semakin mengalami penguatan. Jadi pada dasarnya Bitcoin ini naik selain fenomena pemangkasan tingkat suku bunga yang digaungkan ya, dan kemungkinan besar memang pasti akan dipangkas itu. Salah satunya juga adalah bagaimana institusi-institusi besar mereka memborong Bitcoin. Tadi barusan saya bilang borong Bitcoin itu sampai 4.000 Bitcoin ya, dengan sehingga totalnya sekitar 800.000 lebih. Ini yang menjadi alasan bagaimana Bitcoin ini menaik sampai level ketinggian yang paling maksimum. Apalagi kandidat presiden Amerika Donald Trump memperbolehkan menerima dana kampanye lewat Bitcoin.
Ini lebih mensahkan lagi. Ini artinya dengan adanya seperti kayak gini, Donald Trump membuka jalan lebar untuk Bitcoin supaya Bitcoin ini lebih sebagai aset yang bisa dipertimbangkan di kemudian hari. Apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini membuat Bitcoin juga semakin semarak dan membuat Bitcoin semakin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan saat ini dia sudah sampai ke 71.000. Oleh karena itu sudah sangat penting bahwa Bitcoin ini akan naik dan kemungkinan besar Bitcoin ini akan bisa memecahkan rekor kenaikan level tertinggi. Seperti yang telah saya bilang bahwa di penghujung tahun ini 80.000 menuju 90.000 satu Bitcoin bisa saja terjadi dan kemungkinan besar dia akan menuju ke arah sana. Oleh karena itu, dengan diborongnya Bitcoin oleh para institusi besar plus pemangkasan tingkat suku bunga yang sudah mau menjadi kenyataan, membuat Bitcoin menjadi aset yang sangat penting dan kemungkinan besar Bitcoin akan naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, bagaimanakah Bitcoin untuk minggu depan? Kita akan lihat bersama-sama sekarang. Di dalam prediksi saya, pergerakan Bitcoin sampai minggu depan ini dia punya peluang besar naik sampai ke level 73.000. Artinya kalau dia naik ke level 73.000, dia sudah bisa menyaingi level ketinggian paling maksimal yang pernah terjadi sekitaran 73.700 itu pada tanggal 14 Maret tahun 2024. Dan saya pikir dia akan melewati. Oleh karena itu untuk minggu depan, di dalam kacamata saya, Bitcoin ini masih punya peluang lebih tinggi lagi naik sampai posisi ketinggian maksimal di sekitaran 73.200. Memang belum sampai ke 73.700 lebih, tapi 73.200. Asal, ini ada asalnya rekan trader, dia bisa menembus level di seputaran level, sabar ini saya ini dulu, saya hapus dulu. Dia asal Bitcoin ini bisa menembus level sini. Aduh, sabar. Aduh. Ini saya hapus sekali lagi Bapak Ibu semuanya, ini terlalu sempit dia ya. Ini saya naikin sini dulu. Nah, dia akan coba sampai di level sini. Asal dia bisa melewati 72.500-an. Kalau dia bisa melewati level 72.500, artinya Bitcoin punya peluang besar naik sampai level ketinggian 73.200. Ya, itu adalah arah pergerakan terjadi Bitcoin untuk minggu depan. Akan tetapi kita harus lihat juga secara estimasi bahwa Bitcoin juga punya peluang besar untuk turun. Dalam kapasitas saya berasumsi bahwa Bitcoin ini masih tetap bisa punya peluang turun, tapi peluang turun paling maksimal itu akan menuju ke 68.300. Ya, ini 68.300 di posisi sini ya. Nah, tapi dia harus bisa menembus level 69.361 dulu. Kalau dia bisa melewati level itu, artinya kemungkinan besar dia akan turun dengan ketinggian paling maksimal, paling minimal, kerendahan paling maksimalnya itu atau ketinggian minimal di 68.300. Oleh karena itu, untuk minggu depan sampai tanggal 12 nanti, saya berasumsi bahwa Bitcoin punya peluang besar menuju ke level 73.200 yang merupakan level ketinggian Bitcoin yang paling tertinggi, tapi belum tertinggi banget karena ketinggian paling maksimum itu pernah terjadi di tanggal 14 bulan Maret di seputaran 73.700. Tapi dengan masuknya ke level 73.000 artinya membuka jalan yang baru untuk Bitcoin terbang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, rekan trader semuanya, Bitcoin adalah aset yang bisa dipertimbangkan untuk berinvestasi. Dengan diborongnya Bitcoin oleh institusi besar plus
estimasi pelemahan tingkat suku bunga yang akan terjadi akan membuat Bitcoin terbang tinggi. 80.000 adalah tujuan utamanya dan 90.000 adalah tujuan akhir tahun ini. Saya yakin akan tercapai. Oke rekan trader semuanya, demikianlah dunia kripto kita pada hari ini, tanggal 5 Juni tahun 2024. Kita akan ketemu minggu depan tanggal 12 dengan analisa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.